gurunya Wali Songo itu, Syekh Jamaluddin, itu dikuburkan di Tosora, Kabupaten Wajo. Kuku jarinya, ya. Nabi Muhammad itu muncul di sini. Jadi kayak monitor kecil ya. Gurunya Wali Songo itu, Syekh Jamaluddin, itu dikuburkan di Tosora, Kabupaten Wajo. Itu dia nggak melawan, tapi begitu ditempelin kepalanya, sisa-sisa energinya itu dipakai untuk mengambil parangnya, dibelah dua itu kepalanya Belanda itu. Kami tidak perlu bersyahadat karena kami kan sudah Islam, menganut Dewa Tasawuf juga. Nah Raja Bone nggak mau. Nah jadi alumni Asadiah Sengkang itulah yang melahirkan pondok pesantren besar berikutnya. Ada 2 keturunan Raja Bugis di Prancis. Jadi Bugis dengan Prancis itu dekat. Masih ada kata daengnya di situ kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Talang Institute Literasi dan Kolaborasi. Hari ini kami akan membahas tentang sejarah Islam, khususnya di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Adinda ini? Alhamdulillah. Saya senang lihat Ya, perkembangan sehat, Prof, Adinda ya? semua. Iya, Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini Prof, sejarah Islam masuk di Selatan seperti apa sebenarnya? Iya, baik, saya bukan ahli sejarah Sulawesi Selatan ya, tetapi sebagai orang Sulawesi Selatan, ya tentu harus berusaha untuk tahu ya. Karena penasaran kita kan, masa betul. Sulawesi Selatan yang sekarang menjadi trendsetter Indonesia Timur ya kan. Dan boleh dikatakan itu kiblat peradaban dunia Islam di Indonesia Timur ya kan. Betul. Nah, apa yang tren di Sulawesi Selatan, ya itu yang menjadi tren juga di provinsi di bagian timur Indonesia tentang perkembangan Islam. Itu artinya bahwa di situ ada sentralnya ya kan. Populasi penduduk Sulawesi Selatan itu 2 kali lipat lebih banyak pada setiap provinsi-provinsi yang ada di Indonesia Timur. Kemudian PDRB-nya, produk domestik regional brutonya Sulawesi Selatan itu juga tertinggi lah di Indonesia Timur ya kan. Di samping itu juga tingkat indeks prestasi pendidikannya juga terbaik di Indonesia Timur. Di samping itu juga SDM-nya ya, ya orang sudah mengakui ya, belum pernah ada kabinet sejak Indonesia merdeka tanpa ada orang-orang Sulawesi Selatan dalamnya ya. Bahkan kita sudah pernah ada presidennya, Habibie, bahkan sudah pernah ada wakil presidennya 2 kali. Nah, inilah Sulawesi Selatan memiliki keunikan-keunikan. Keunikan Sulawesi Selatan itu ya bisa kita lihat dari penampilan-penampilan dalam berbagai dimensi. Pak JK pernah mengatakan begini, kedengarannya lucu ya, tapi itu maknanya ada ya kan. Beliau suka juga memberikan satu statement aneh-aneh tapi benar ya. Ya itu orang Sulawesi Selatan, khususnya Bugis itu, apakah itu Bugis Makassar, Mandar, dan Tanah Toraja, itu bisa Anda temukan di mana-mana. Dan dia menjadi pemimpin semua di Tanjung Priuk. Dulu Anda pernah lihat preman di situ, seringkali ditemukan, ditangkap orang Bugis juga bosnya di situ. Tapi jangan salah, tapi imam besarnya Masjid Istiqlal juga adalah orang Bugis juga gitu kan. Betul. Jadi itu dari ujung sana sampai ujung sana. Itu semuanya dia kan. Betul. Ada konsep parekatenya di situ itu. Paraidi. Nah, jadi inilah kekhususannya. Nah, pertanyaan yang menarik adalah Islam itu masuk di Sulawesi Selatan itu kapan? Nah, kalau kita lihat sejarawannya, saya ingat itu menurut Pak Andi Zainal Abidin, salah seorang tokoh pakar ya. Apakah dia sejarah atau antropologi? Tapi beliau itu sangat-sangat paham tentang Sulawesi Selatan, karena asal-usul Makassar itu, menurut dia, saya wawancara langsung ya, ketika beliau masih hidup, Andi Zainal Abidin, oh iya, justru Sulawesi Selatan itu yang paling awal masuk Islam. Di seluruh kawasan
Asia Tenggara ini. Ya. Karena namanya Makassar itu kan namanya Mangkasar. Ya. Mangkasar itu bahasa Makassar. Apa bahasa Bugisnya itu taleh, artinya tampak. Ya. To appear, tampak. Apa namanya Makassar? Kata beliau, ini kukunya raja pada waktu itu. Itu seperti monitor. Wah, ini ada figur yang datang ini. Dan membawa ajaran agama sama dengan ajaran agama nenek luhur kita juga. Maka itu juga dia menganggap bahwa Saweri Gading itu bisa diprediksi memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad. Saweri Gading punya hubungan. Iya, Saweri Gading dari segi usia, jadi itu ada connectingnya. Jadi istilahnya itu muasara, mungkin itu dia anggap itu mungkin hampir sesama dengan Nabi Muhammad. Nah, jadi sebelum ada penganut Islam, mimpinya raja pada waktu itu sudah melihat, wah ini ada figur yang akan datang memimpin seluruh dunia, dan itu termasuk di Sulawesi Selatan. Ya, itulah, dia belum tahu namanya siapa, tapi itu Mangkasar Rikanuku apa namanya di sini muncul. Jadi Makassar itu muncul di kuku jarinya, ya. Nabi Muhammad itu muncul di sini. Jadi kayak monitor kecil ya. Oh, ini ada pemimpin figurnya. Ini akan datang menguasai seluruh dunia. Nah, maka itu konsep animisme mutlak di Sulawesi Selatan itu tidak dikenal. Maka itu kan orang yang berketuhanannya Maha yang paling pertama di kawasan Asia Tenggara ini adalah Sulawesi Selatan. Betul, bro. Yang lainnya kan ada Hindunya, ada Budanya kan. Hindu, Buddha itu kan ada Trimurtinya kan. Tapi kalau Sulawesi Selatan itu sejak awal itu memang menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Dewata Sewa itu. Dewata Sewa itu Tuhan Yang Maha Esa itu sebetulnya. Kalau yang lainnya itu masih ada Trinitas, Trimurti, ya kan. Misalnya Kristen ya, ada Tuhan Allah, Tuhan Bapa dan Tuhan Roh Kudus dan Anak ya kan. Kalau di sana kan ada Shiva, ada Brahma, ada Wisnu, ada Shiva. Brahma pencipta, Wisnu pemelihara, dan Shiva itu penghancur. Jadi Trimurti di Hindu itu. Nah, kalau Buddha kan tidak bicara tentang Tuhan, tapi tentang kebajikan. Tapi kalau Sulawesi Selatan itu sudah mengenal konsep Dewata Sewa. Betul, Prof. Sewa itu artinya Yang Maha Esa. Tapi menarik untuk kita kaji ya. Apa yang dimaksud konsep Dewata Sewa di Sulawesi Selatan? Itu sebelum ada penganjur Islam sudah mengenal ketuhanan Yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad ya kan. Ya, logikanya kalau memang lebih dari satu Tuhan itu pasti akan hancur. Kan pasti akan berebutan ya kan. Nah, tapi kalau hanya satu nggak mungkin hancur, dan buktinya alam ini tidak hancur, teratur, berarti ada yang ngatur. Nah, itulah konsep Dewata Sewa. Nah, Talle nih Ripamesena Dewata Sewa angka termatu. Tahu melok mompo. Ada nanti orang yang akan muncul membawa keadilan, ditunggu semua pihak, dan itu menjadi tokoh yang sangat besar. Jadi Nabi Muhammad itu sudah muncul pada awalnya itu di dalam mitologi Bugis Makassar. Nah, kita lihat perjalanan perkembangan selanjutnya kan. Nah, memang tidak ada prasasti yang muncul di Sulawesi Selatan seperti di Aceh, ada prasastinya itu abad ke-13 itu. Ada kuburan-kuburan tua di situ ya. Tetapi kalau kita lihat di Sulawesi Selatan itu juga ada sesuatu yang sangat istimewa. Karena kan Wali Songo itu kan yang mengembangkan Islam di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera. Tapi justru menariknya gurunya Wali Songo itu Syekh Jamaluddin itu dikuburkan di Tosora, Kabupaten Wajo. Maka itu semua orang-orang dari Malaysia, dari Brunei, apalagi dari Jawa itu mencari itu Syekh Jamaluddin itu. Ternyata Syekh Jamaluddin gurunya Wali Songo ini itu di Tosora, di situ ada masjid tua kan. Nah itu abad-abad ke-14 yaitu 13, 14 ya. Nah berarti Sulawesi Selatan itu termasuk Islamnya itu apa ya? Matang ya. Matang dari segi sejarah karena memang sejak dulu itu. Nah kalau kita lihat ya perilaku Sulawesi Selatan itu ada namanya siri itu kan prinsip yang tangguh, itu kan bahasa Islam itu istiqamah. Pokoknya pendiriannya sangat kuat ya itu. Dan inilah kita lihat
dari segi penelusuran antropologi, ya Bugis Makassar itu mirip sekali dengan karakter-karakter yang dipilih Nabi Muhammad. Asyidda al kufar ruhama bainahum. Itu dalam Al-Qur'an kan? Ya. Asyidda tegas terhadap musuh, tapi lembut terhadap kawan. Nah, orang Bugis itu sirinya itu. Saya ingat betul-betul itu. Jangan coba-coba mendekati Sulawesi Selatan. Kalau siri Nawawa, ya itu bisa celaka. Ada satu kisah ini. Apa yang dimaksud siri itu, Anda boleh menyiksa, tapi jangan sampai menempeleng. Orang Bugis itu bisa mati. Ya. Nah, Belanda ini tendang kepalanya, tempeleng kepalanya. Jadi itu sudah ditembak berkali-kali. Sudah mati itu. Ya, tadinya ditembak berkali-kali. Jadi dia enggak melawan, tapi begitu ditempeleng kepalanya, sisa-sisa energinya itu dipakai untuk mengambil parangnya, dibelah dua itu kepalanya Belanda itu. Kenapa? Kan sudah mati kan, udah enggak kuat. Tapi di kepalanya ditendang, muncul sirinya. Masih sempat dia ambil kalewahnya, dibelah dua itu kepalanya Belanda, baru mati. Nah, kenapa kok ada sisa energi seperti itu? Kan sirinya yang muncul. Betul. Nah, kita lihat perkembangan berikutnya. Kalau sejarah modern kita lihat, yang membawa Islam Sulawesi Selatan itu kan ada 3 dato ya. Betul. Dato Ritiro yang dikuburkan di Hilah-Hilah di Bulukumba. Ada lagi Dato Patimang yang dikuburkan di Kabupaten Luwu. Dato Patimang, Dato Ribandang di Kota Palopo. Datuk Patimang itu di Luwu Utara itu. Saya ke sana kemarin sebelum Ramadan itu ya. Ya. Nah, itulah sejarah Datuk ini kan berasal dari Sumatera Barat. Datuk itu Sumatera Barat membawa Islam ke Sulawesi Selatan, itu kan formalnya. Tetapi Mangkasra tadi itu, jadi Mangkasra itu perubahan dari Ujung Panda menjadi Mangkasra itu kan diperjuangkan itu. Tahun 80-an lah. Perubahan Makassar itu Ujung Panda menjadi Makassar. Karena kalau Ujung Panda itu kan tidak historical. Tapi kalau Makassar itu historis. Nah, salah satu historisnya itu Makassar itu kan muncul Nabi Muhammad di dalam kukunya raja. Bahwa memang ada yang mengatakan mimpi. Tapi ada juga enggak. Kata kalau Profesor Andi Senelbiding itu muncul di kukunya itu. Kayak kuku itu kan monitor. Ada orang seperti ini nanti akan menguasai seluruh alam semesta dalam waktu tidak lama. Dan Islam kan paling cepat perkembangannya di dunia kan. Tidak ada orang yang mampu menyaksikan agamanya dianut separuh belahan dunia ketika masih hidup. Ya, bandingkan Nabi Isa 700 tahun setelah wafat baru ajarannya dipopulerkan kan. Kalau Nabi Muhammad 23 tahun sudah sampai dari membentang sampai ke Eropa, sampai ke bahkan ada sahabat Nabi mati meninggal di Turki, ada yang meninggal di Cina, ada yang meninggal di Syria. Jadi penyebaran Islam pada awal abad pertama itu sudah mengarungi dunia lah pada waktu itu. Nah, tidak ada agama di dunia ini, tidak ada tokoh yang pemimpin sekaliber Nabi mampu menyaksikan ajaran di bawahnya itu dianut oleh separuh belahan dunia. Itulah. Nah, termasuk kita di Bugis. Nah, kita lihat Datuk Ritiro, Datuk Ribandang, Datuk Patimang. Inilah yang mengembangkan Islam. Nah, itu sejarah klasiknya Islam di Indonesia. Nah, dari situlah muncul paralelisasi antara local culture Dewa Tesawai dengan Datuk Ribandang. Tapi kalau kita lihat di dalam sejarah lokal, ketika kerajaan-kerajaan lain sudah masuk Islam, kerajaan yang paling terlambat masuk Islam itu Kerajaan Bone. Itu terakhir dia. Iya, dia yang paling terakhir. Karena orang Bone ini kan pusat kerajaan ya, karakternya tidak. Kami tidak perlu masuk Islam karena kami kan sama. Tapi ya Islam itu kan harus disertai dengan syahadat. Jadi secara values-nya sudah ada. Kami tidak perlu bersyahadat karena kami kan sudah Islam, menganut Dewa Tasawuf juga. Tapi tuntutan pada waktu itu tidak sah Islamnya orang kalau tidak bersyarat formal. Nah, Raja Bone nggak mau.
Tapi itulah kekuasaan Allah. Pada bulan Ramadan, pada waktu itu Raja Bone bersyahadat. Nah, itulah yang menjadi Raja Bone yang pertama masuk Islam itu, lupa namanya, tapi itu akan dijadikan nama Yayan Bone. Nah, itu pada bulan suci Ramadan. Jadi kita kembali lagi, karena ini kan bulan Ramadan. Bulan kan? Ramadan, betul, Pak. Hampir semua negara-negara Islam itu tunduk merdeka pada bulan suci Ramadan. Ya, kita lihat mulai dari sejarahnya kan. Kota Makkah direbut kembali oleh Nabi bulan Ramadan. Perang Badar yang mau menghancurkan Islam dan dunia Islam, itu kalah mereka. Padahal itu sangat tidak seimbang kan. Kemudian juga Mesir ditaklukkan bulan suci Ramadan. Spanyol kota ditaklukkan bulan Ramadan. 1 tahun berikutnya bulan Ramadan lagi, seluruh wilayah Spanyol ditaklukkan. Ya, kemudian bergeser lagi di pengusiran perang salib, itu juga diusir pada bulan suci Ramadan. Ya, kerajaan Abbasiyah ditaklukkan oleh kerajaan Muawiyah ditaklukkan oleh Abbasiyah karena sudah korup ya. Itu juga bulan suci Ramadan. Betul, Nah, Indonesia merdeka kan pas hari Jumat tanggal 9 Ramadan. Bertepatan 17 Agustus 1945 kan. Itu bulan suci Ramadan. Orang nggak percaya senjata bambu runcing bisa melawan tank. Katapel bisa melawan jet. Jadi atas izin Allah berkah Ramadan, maka itu atas rahmat Allah yang Maha Esa. Itu kan preambul Undang-Undang Dasar 45, itu bukan atas nama Tuhan, atas nama Allah, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu fakta bahwa bulan Ramadan itu deklarasi kemerdekaan itu luar biasa. Nah, setelah Indonesia merdeka, Sulawesi Selatan itu menjadi faktor karena ada pengorbanan, bukti bahwa pengorbanan 40.000 jiwa Westerling itu. Kenapa mereka ngamuknya di Makassar? Karena keras kepala kan, paling keras kepala terhadap kepemimpinan Belanda. Maka itu rela dikorbankan demi untuk ikut tunduk kepada Belanda. Itu siri itu. Lebih baik mati berkelantana daripada bercermin bangkai kan. Jadi kita tidak bisa menutupi sejarah kalau Pak JK itu kan maunya udah jangan memamerkan kekecewaan, masa kalah. Tapi kalau saya melihat sisi lain, 40.000 nyawa itu nggak ada harganya dibanding dengan siri pendirian itu kan. Jadi saya melihat itu ada positifnya, itu satu bukti masyarakat Bugis jangan main-main. Dia lebih merelakan nyawanya melayang daripada dipermalukan ya kan. Siri, betul-betul. Ya, siri itu itu kalau diarahkan itu dahsyat. Karena siri bisa membangun, karena siri bisa. Ya, Sulawesi Selatan itu ciri khasnya itu. Apapun yang digagas Sulawesi Selatan itu cepat sekali. Maka itu kita lihat ya, orang-orang Sulawesi Selatan di perantauan itu yang membangun daerahnya. Anda lihat di pesisir Sumatera, ya itu orang-orang Bugis itu yang membuka perekonomian di situ. Iya, jangan jauh-jauh lah, Singapura. Anda lihat di Singapura itu masih ada kampung Bugis, Raja Bugis, Masjid Bugis. Jadi dianggap itu bajak laut. Iya kan? Kemudian kembali nih Prof. Ini berbicara tentang Dewata Siwai kan, memang pada saat itu banyak kepercayaan masyarakat pada saat itu, dan orang menganggap bahwa Dewata Siwai itu adalah guru dari Lagaligo. Ya, karena pada saat itu di beberapa surah itu di Lagaligo menyatakan bahwa Dewata Siwai itu kan ketuhanan, bahwa Tuhan itu satu esa, kemudian Tuhan itu tidak beranak. Jadi masih jalan dengan Islam. Nah, di dalam sejarah perkembangan berikutnya, nah setelah fase berikutnya Proto Indonesia Merdeka ini ya, apa yang terjadi setelah itu ya, muncullah kemudian pondok pesantren. Nah, pondok pesantren yang paling tua di Sulawesi Selatan itu adalah Pondok Pesantren Asadiyah, dibawa oleh Kiai Haji Muhammad Asad tahun 1930. Jadi tertua, Prof, ya? Pesantren tertua di Indonesia Timur itu tahun 1930. Jadi kita ini 6 tahun lagi kita akan peringati 100 tahun. 100 tahun. Pesantren Asadiyah. Prof. Ya, jadi Kiai Haji Muhammad Asad ini ibunya adalah seorang Arab ya. Bapaknya orang Belawa, orang Wajo ya. Nah, umur 30 tahun dia merantau kembali dia ke Indonesia untuk menyebarkan Islam. Itulah Kiai Haji Muhammad Asad. Nah, mendirikan Pondok Pesantren Asadiyah.
Ya. Alumni-alumninya itu seperti Kiai Haji Ambo Dale itu kan Ambo Dale, bergurunya ke ya. Asadia. Kiai Haji Daud Sulaiman di Sopeng. Kemudian Kiai Haji Junaid Sulaiman di Bone. Itu belajarnya ke Asadia Sengkang. Asadia semua ya. Nah, jadi alumni-alumni Asadia Sengkang itulah yang melahirkan pondok pesantren besar berikutnya. Ya, di Sidrap Patakali itu, di Sidrap. Kemudian di Parepare di situ ada Guru Pak Baja. Pak Baja dan Guru Ambo Dale. Kemudian di Bone ada Kiai Haji Junaid Sulaiman. Kemudian di Sopeng Kiai Haji yang tadi saya sebut itu ya. Kemudian menjadi penggantinya Guru Kiai Haji Muhammad Asad almarhum. Itu generasi berikutnya. Jadi setelah Guru meninggal, Kiai Haji Muhammad Asad digantikanlah oleh murid kesayangannya dari Sopeng itu tadi, Kiai Haji Daud. Kemudian digantikan oleh Kiai Haji Muhammad Yunus Martan. Itu lama ngajinya juga di Belawa ya. Oh, itulah pemimpin silsilahnya pondok pesantren. Kemudian Kiai Haji Muhammad Yunus Martan meninggal, digantikanlah oleh Kiai Haji Pangeji Rolotor di Belawa itu juga. Nah, kemudian betul meninggal digantikan lagi oleh putranya Kiai Haji Muhammad Yunus Martan, Dr. Rafi Yunus. Nah, Kiai Rafi Yunus meninggal digantikan oleh Kiai Haji Muhammad Sagena. Nah, Kiai Haji Muhammad Sagena muktamar baru-baru ini. Nah, ditunjuklah saya sebagai penggantinya. Jadi saya ketua umum untuk pesantren itu sekarang ini. Jadi memang perjalanan Islam ini panjang sekali, Prof. Ya, mulai dari Datuk Telu ya, atau orang bilang Makassar Datuk Talua, Datuk Ribandang, Datuk Ditiro sama Datuk Patimang. Ini kan dari Kota Tangga itu datang mengajarkan Islam dan menyebarkan Islam. Dan sampai dengan perjalanan panjang begini nih kan memang bagaimana sebenarnya respon masyarakat pada saat itu, Prof, terhadap Islam ini? Iya. Masyarakat Sulawesi Selatan masuk Islam itu tanpa gejolak. Tanpa gejolak? Ya, kenapa? Karena substansi ajaran Islam itu tidak berbeda dengan ajaran luhur Bugis Makassar. Ya. Bone tadinya terlambat masuk Islam itu bukan konfrontatif ya. Tapi ya sama Ji, tidak perlu kami masuk Islam. Ajaran Anda sama dengan ajaran kami, tapi Sultan siapa yang Bone itu pertama masuk Islam itu pada bulan suci Ramadan. Nah, begitu masuk Islam, udah kerajaan Bone itu dulu kan kerajaan Bone itu agak-agak mistik ya. Tapi tetap Dewata Sewa juga. Misalnya konsep Arupalaka ya. Arupalaka itu kan besar tinggi, Madepairi, Lapatelang, jadi manusia rakit itu ya. Oh, maka itu orang-orang Bugis itu Arupalaka itu coba lihat gambarnya itu kayak bule banget itu kan, besar tinggi itu ya. Besar tinggi itu, rambutnya juga agak pirang ya. Bule banget itu ya. Jadi orang Bugis itu turunan-turunan asing tuh ya. Ada yang mengatakan dari Turki, ada yang mengatakan dari Persia, ada yang mengatakan dari Barat ya. Ya, jadi badannya tuh tegar tinggi. Maka itu etnik campur. Nah, orang-orang Bone ini cerdas. Ya. Jadi kata Pak Bupati, belum pernah ada kabinet di Indonesia itu tidak pernah ada orang Bonenya. Pasti ada orang Bonenya. Pasti ada orang Bonenya. Mulai dari Soekarno. Pada situ kan ada Pak Jenderal Yusuf ya. Turun temurun nggak pernah tergantikan. Nah, ganti Soeharto, itu muncul lagi macam-macam. Iya, figur-figur. Ada Pak siapa itu? Menteri Hukum ya. Kemudian Andi Malarang kan sebetulnya itu orang Bone, Pak. Andi Matalata. Sekarang di kabinet nggak ada orang Bonenya, tetapi ya imam besar itu kan Kepres dengan Perpres juga kan. Jadi sama kan badan setingkat menteri. Jadi selalu Sulawesi Selatan memunculkan pemimpin-pemimpin dan apalagi kan khususnya orang Bone ya. Banyak yang berada di luar Sulawesi Selatan.
Kita kembali Prof tentang Islam itu sendiri, bahwa apa sih tantangan Islam dan Ya. permasalahan Islam di Sulawesi Selatan untuk saat ini? Nah, Sulawesi Selatan itu kan memang basis ya. Ya, Basis keislaman yang sangat fundamental. ya, Ya, di Sulawesi Selatan itu karena pesantren ya otomatis afiliasinya ke NU, ah, DDI, ya, betul. Asadiyah, kemudian Sopeng, Wajo. Ya. Maka itu di daerah-daerah bawah ini, daerah-daerah bawah itu artinya daerah subur ya, Sidrap, Wajo, Bone, Sopeng, itu kan daerah subur ya. Betul. Itu dikuasai oleh NU. Tapi daerah-daerah tinggi, daerah atas, itu di situ berkembang Muhammadiyah seperti Takalar, Jeneponto, gua ke atas lah. Nah, jadi istilahnya Pak JK, ya memang lahirnya profesor kiai-kiai itu di daerah basah, daerah subur. Tapi kalau di daerah atas itu, waktu itu hampir kita tidak temukan kiai atau profesor belakangan. Jadi perkembangan Islam modern di Sulawesi Selatan ini ada fenomena yang perlu kita cermati, karena data yang saya peroleh terakhir itu, Sulawesi Selatan itu termasuk urutan ke-10 provinsi yang radikal. Nah, di antara seluruh Indonesia ini tempat transitnya para teroris ya, yang mau ke Palu, yang mau kemana ya. Nah, kemudian di situ ada teman-teman kita yang ya seringkali dinilai sebagai kelompok hardliner ya. Misalnya di situ ada Wahdah lahir di Sulawesi Selatan ya kan. Kemudian juga di situ ada dulu sebelumnya ada DITI juga kan. Betul. Nah, jadi kekuatan Islam dalam masyarakat itu sangat kuat. Gitu ya. Tetapi meskipun berbeda pendapat, masa pada Muhammadiyah ada NU, tapi tidak pernah perang saudara antara NU dengan Muhammadiyah atau kelompok-kelompok apapun di sana itu. Karena dipertemukan oleh kearifan lokal. Ya, oke, berbeda mazhab, tapi kita satu Sulawesi Selatan. Nah, jadi itu keunikannya Sulawesi Selatan. Saling mendukung kalau di luar Sulawesi Selatan. Tapi kalau di dalam Sulawesi Selatan sendiri saling menarik. Betul. Jadi orang-orang Sulawesi Selatan itu berhasil itu di luar tuh. Sebagai ekonom, sebagai politisi, sebagai ilmuwan, ya kenapa saling mendukung? Saling mendukung, betul, Bro. Ya, kayak orang Cina ya kan. Tapi kalau di dalam provinsinya sendiri itu saling tarik menarik, jadi konfliknya muncul tuh. Nah, saya kira caranya adalah melalui generasi mudanya ini. Generasi suksesnya Sulawesi Selatan itu banyak dari luar ya kan. Nah, dari luar Sulawesi atau dari luar negeri. Nah, ini kita sinergikan sekarang ini. Karena saya melihat bahwa masa depan Indonesia itu ada di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu nggak mungkin bisa menjadi negara provinsi terpojok. Ya, Sulawesi Selatan itu tipikalnya mampu memiliki dirinya sendiri. Ya, jadi self assertifnya sangat kuat ya. Karena itu provinsi Sulawesi Selatan ini diperhitungkan betul oleh pemerintah pusat itu ya. Karena orang pintarnya banyak, ekonominya kuat. Ya, jadi coba ketika dalam Krismon yang justru ngantri beli mobil di Sulawesi Selatan itu ya, ngantrian. Karena kita lihat ya, SDM-nya kaya. Sangat banyak. Lahan suburnya Sulawesi Selatan lebih subur Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Ya, tapi kok kenapa? Ya, justru Sulawesi Selatan kelihatannya lebih maju. Karena pertama, ya SDM-nya tadi itu, ya menguasai tambang-tambang besar yang ada di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah itu juga orang-orang Bugis ya kan. Jadi kita lihat ekonomi yang di Sulawesi Tenggara itu orang-orang Bugis. Kita bisa lihat indikatornya kan. Saya punya penelitian tahun 1960 sampai sekarang ini, orang Sulawesi Selatan itu mendominasi populasi jemaah haji.
Padahal Iya, iya. populasi Sulawesi Selatan dibanding Jawa Barat dan Jawa Timur Oh, nggak ada jauh. apa-apanya kan, Iya, beda jauh. beda jauh. Iya. Tapi kok kenapa Indonesia itu tidak pernah urutan keempat? Jadi urutan kalau bukan urutan 1, 2, 3, zaman krisis moneter dulu, Sulawesi Selatan paling banyak jamaah hajinya. Betul, Prof, betul, banyak. Iya. Tapi dia pakai KTP Papua, dia pakai kan kuotanya yang diatur kan sampai ke Lampung. Itu pernah ketahuan di situ tuh, di Lampung itu kan kuotanya tidak dipakai. Jadi ada satu rumah di Lampung itu dipakai 400 orang. Satu alamat rumah 400 orang penghuninya semuanya orang Sulawesi Selatan. Nah, jadi kuotanya provinsi lain yang tidak dipenuhi itu diambil oleh Sulawesi Selatan. Nah, kalau kita lihat jumlahnya, Sulawesi Selatan itu paling banyak menunaikan haji dan umrah. Maka itu travel yang paling besar itu travel Bugis Makassar. Betul. Dan memang sangat besar mereka untuk menjalankan Islam ini sangat tinggi, dan juga kita melihat apa sih sebenarnya peran-peran ulama, tokoh agama terhadap Islam ini. Iya, salah satu ciri khas umat Islam Sulawesi Selatan itu lebih egaliter. Egaliter. Ya, kalau di Jawa ya, misalnya fanatiknya tuh misalnya kalau NU ya NU, Muhammadiyah Muhammadiyah. Nah, ulama Sulawesi Selatan itu dia bisa bekerja sama dengan seperti Kiai Yafi almarhum. Walaupun dia Muhammadiyah, walaupun dia NU, tapi akrab dengan Muhammadiyah. Betul. Ya, dia pintar bermain, dekat dengan pemerintah, tapi juga dekat dengan masyarakat. Tidak ada separasi antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi ulama kita itu mampu mediator, menjembatani, bridging antara pemerintah dan rakyat. Itu ulama Sulawesi Selatan itu. Maka itu tokoh pemersatu, Pak JK misalnya kan, dia terkenal itu sebagai tokoh pemersatu karena culture Sulawesi Selatan itu kan encounter, selalu mempertemukan, bukan prinsip negasi kan, mempertentangkan. Nah, kita berharap ke generasi muda Sulawesi Selatan ini meniru pola-pola kebugisan kita itu, lebih menekankan aspek encounters ini. Coba kita lihat pedagang-pedagang Bugis yang di Papua, di Kalimantan itu tidak pernah berkelahi, jarang lah. Kalau ada kasusnya sangat spesifik ya kan. Kenapa? Karena falsafahnya Padang itu mirip dengan Bugis, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya kan? Cuma ada bedanya antara Padang dengan Bugis, sama-sama Pak Sompo ini. Orang Padang juga perantau kan, Bugis perantau. Tapi kalau Padang itu walaupun punya rumah gadang, rumah induk di situ, tapi dia terlalu sedikit mengirim uang ke kampung. Maka itu terjadi semacam proses pemiskinan orang Padang melalui perantaunya kan. Sebaliknya Sulawesi Selatan itu terjadi proses pengayaan Provinsi Sulawesi Selatan melalui perantaunya kan. Betul. Ya. Nah, ada yang pernah meneliti wesel yang masuk di uang, dulu kan mau pakai kiriman uang kan, lebih banyak keluarnya uang Padang itu ke anak-anaknya sekolah mungkin kemana. Sedangkan Sulawesi Selatan jumlah wesel yang masuk lebih besar daripada wesel yang keluar. Betul. Jadi pengiriman uang masuk ke Sulawesi Selatan lebih besar daripada pengiriman uang keluar. Sebaliknya di Padang, pengiriman keluarnya lebih banyak daripada uang masuk. Kebalikannya. Oh, iya. Nah, kita lihat di Sulawesi Selatan kan, sekalipun dia di Timur di ini dulu ya, kemudian di Papua, tapi rumah mewahnya itu di kampungnya, walaupun nggak ada yang jagain. Di sana kan rumahnya jelek, tapi rumah bagusnya di kampungnya. Ya, dia nginapin di pasar, tapi rumah mewahnya di kampungnya. Kapan ditengok? Pada saat mudik Lebaran. Jadi orang Madura ya, Bro? Iya. Seperti itu ya. Ya, mungkin yang mungkin Yahir mungkin ada berikan masukan dan saran mungkin untuk para ulama di sana atau tokoh-tokoh muda Islam di Sulsel, bagaimana menjaga. Iya, tokoh muda itu harus belajar kepada seniornya. Coba Kareng Patingan Luang itu dipuja betul-betul oleh Profesor Dennis Lombard. Saya kan ikut kuliahnya di Prancis ya, 1 semester Dennis Lombard itu ya.
sehabis kuliah itu saya diajak, karena saya orang Islam, ya saya diajak, kalau di Perancis itu kalau kita habis kuliah, penutupan kuliah diajak makan oleh dosen ya, Ya. ditraktir lah. Nah, habis itu diperlihatkan, itu ada kareng, ada daeng ya, Ya. ada 2 keturunan Raja Bugis di Perancis. Ya. Jadi satu diantaranya Daeng Tulodo, satu lagi Daeng apa itu dipungut oleh kapal perang Perancis di Thailand Selatan. Ya. Ya, dia dari Sulawesi Selatan Bugis ngamuk mengalahkan dua desa tuh. Ya. Tapi bapaknya mati, tapi anaknya satu ini masih kecil kan, Ya. dipelihara oleh Perancis. Ini genetiknya pasti hebat berperang nih. Ya. Nah begitu dibawa ke Perancis, dia jadi panglima angkatan laut. Dan itu yang ekspedisinya dibawa ke Mesir, ya kan. Kemudian dibaptis menjadi Kristen. Itulah Daeng, kawin dengan anaknya raja kan. Ya. Jadi Raja Perancis itu turunan Bugis. Ada 2 Bugisnya. Itu masih di prasasinya ada di Perancis itu. Ya, Jawa lain nggak ada tuh di Indonesia lain. Jadi Bugis dengan Perancis itu dekat. Masih ada kata Daengnya di situ kan. Dan Tulodo di antara. Ada kata Daengnya ternyata. Ini mungkin saya kira itu Prof ya yang perlu kita ini yang banyak memberikan kita literasi tentang Islam itu sendiri di Sulawesi Selatan. Dan terima kasih atas Oke, kita mau Jumatan ya. Ya, dengan Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal. Terima kasih atas waktunya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe Talang Institute. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.